warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FIK, kembali lagi di podcast Bisik, bincang-bincang bahas Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, di episode kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Oke, mungkin langsung saja kita sapa, ada Kak Goni di sini. Halo, selamat pagi. Pagi. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh ya Kak, mungkin bisa diceritakan profil dari seorang Ketua Umum BEM FIK UM. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Goni. Saya dari Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, angkatan 2021. Oke, itu tadi merupakan profil dari seorang Ketua BEM FIK UM. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa bertanya tentang kehidupan pribadi ya dari Kak Goni. Kesibukan dari seorang Ketua Umum BEM FIK sendiri itu apa sih Kak akhir ini yang sedang dijalani? Ini kesibukan di perkuliahan atau di luar perkuliahan nih? Dua-duanya boleh ceritakan. Untuk kesibukan sih akhir-akhir ini pasti saya pribadi lagi melakukan program asistensi mengajar atau sedang mengikuti asistensi mengajar. Terus kesibukannya lagi juga menjalankan program kerja BEM FIK UM, dan mungkin kalau di luar perkuliahan kebetulan saya juga sebagai pelatih, yaitu di Arsedon Swimming Club atau kalau di IG Ayo Renang Malang. Kelihatannya emang sibuk banget ya menjadi seorang Ketua Umum ini. Mungkin boleh diceritain dari asistensi mengajar sendiri Kak. Mungkin kan di luar sana belum banyak dari teman-teman kita yang belum mengerti apa sih asistensi mengajar, dan mungkin dari Kak Goni sendiri gimana sih pengalamannya selama menjalani AM? Asistensi mengajar ini sebenarnya sudah program baru. Kebetulan kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya untuk program AM ini. Sebenarnya melihat esensinya sendiri itu kurang lebih sama dengan kalau dulu namanya PPL atau praktek lapangan gitu ya. Nah, dan apa yang didapat dari AM itu yang pasti satu menyenangkan, dan kita juga di situ belajar bagaimana kita menjadi sosok, khususnya dari kami PJKR itu menjadi guru profesional. Kita benar-benar mempersiapkan dari segi materi yang akan kita ajar, perangkat belajar juga kita kita sediakan juga. Kita bikin perangkat belajar mulai dari, kalau sekarang kurikulum merdeka dari CP sampai ATP dan lain sebagainya. Kita juga benar-benar dituntut untuk melakukan berkas administrasi pengajaran gitu. Dan tidak hanya itu, kita juga di situ belajar bagaimana cara mengelola kelas gitu. Apalagi kan kebetulan saya juga AM-nya atau asistensi mengajarnya itu di SMAN 1 Purwosari, tepatnya di Pasuruan sana, dan itu kan anak SMA nih. Nah, pastinya kan mungkin bisa dikatakan remaja nih, lagi sedang ya agak susah untuk diatur nih. Nah, itu bagaimana caranya kita belajar menyikapi tentang pengelolaan kelas yang baik dan benar. Nah, itu sangat bermanfaat juga gitu loh. Kayak gitu sekilas dari pengalaman dari Kak Goni sendiri ya selama menjalani AM. Tadi juga sempat dimention oleh Kak Goni bahwa beliau sedang menjalankan program kerja yang ada di BEM ya Kak. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang sedang dikerjakan oleh BEM FIK UM sendiri? Untuk program kerja yang di bulan ini khususnya, itu kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan 2 program kerja, dan dua-duanya itu dilakukan di waktu yang bersamaan, yaitu tepatnya tanggal 9 dan 10 bulan Juni sekarang, yaitu 2024. Nah, kemarin itu kita melakukan FTV atau FIK to Village dan juga studi komparatif. Nah, ini kita melakukan 2 program kerja dan kita membagi tim, ada yang berangkat ke FTV dan juga ada yang berangkat studi komparatif. Nah, untuk yang FTV-nya alhamdulillah kita kemarin itu di Desa Binaan UM, yaitu di Desa Pagelaran, Dusun Sumber Gempol. Dan untuk yang studi komparatifnya, kita itu kemarin berkunjung ke teman-teman BEM FIK UNES Semarang.
Oke, kelihatannya sangat menyenangkan ya ada di Ormawa ini, jalan-jalan gitu ya. Kita ke Pagelaran, kemudian juga sempat ke Universitas Negeri Semarang. Mungkin setelah didengar dari cerita Kak Goni sendiri itu kelihatan sangat sibuk ya Kak, kan menjalankan kuliah, asistensi mengajar yang ada di Pasuruan, kemudian menjalankan program kerja, kemudian juga menjadi seorang pelatih. Nah, menurut Kak Goni sendiri nih, gimana sih perasaannya menjadi seorang mahasiswa yang sangat sibuk, kemudian juga memiliki jabatan sebagai Ketua Umum BEM FIK UM? Untuk mengenai perasaannya sih, yang pasti kita senang ya. Dengan syarat kita melakukannya dengan enjoy dan juga ikhlas. Itu yang paling penting. Kuncinya adalah dua, enjoy dan juga ikhlas. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar menerima kesibukan kita tapi kita tidak ikhlas, pasti kita akan merasa capek, pasti jelas. Betul. Itu jelas kita akan merasakan capek. Nah, menjadi mahasiswa dan juga sekaligus ketua umum ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan juga kehormatan bisa diberi amanah oleh mahasiswa FIK khususnya untuk periode 2024 dan menjadi ketua BEM itu merupakan tidak pernah terfikir oleh saya gitu Mbak. Jadi saya tidak pernah berpikir saya masuk FIK akan menjadi ketua BEM, enggak. Nah tapi kebetulan mungkin amanah itu yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa FIK kepada saya. Jadi saya mau nggak mau, siap nggak siap saya harus bertanggung jawab atas amanah tersebut. Nah lalu bagaimana menyikapi dengan kesibukan baik itu menjadi mahasiswa dan juga menjadi ketua fungsionaris Ormawa. Yang pasti yang pertama adalah kita harus tahu memanage waktu, itu yang paling penting. Di sini kita juga harus membedakan mana prioritas yang harus kita dahulukan dan mana yang tidak. Nah itu adalah kunci yang pertama. Yang kedua kita juga, kalau saya pribadi itu saya biasanya setiap minggunya nih, biasanya minggu malam itu sebelum masuk ke hari Senin itu saya bikin kayak semacam schedule. Jadi saya catat di entah itu di HP ataupun di buku. Saya punya buku kecil. Nanti saya catat Senin agenda saya ini. Selasa ini. Nah nanti misalkan kayak kemarin nih tiba-tiba masuk undangan dari teman-teman Humas FIK untuk podcast. Nah itu nanti langsung saya catat di tanggal sekian, jam sekian. Nah kebetulan selang beberapa hari juga itu ada yang masuk lagi nih. Kalau nggak salah itu tanggal 24 itu katanya ada wawancara sama Tems Jatim kalau nggak salah di sini juga di lantai 2 FIK gitu. Nah itu langsung saya catat. Nah yang paling penting sih sebanyak apapun dan sesibuk apapun kita itu yang penting adalah memanage waktu, itu yang paling penting sih. Jangan sampai nanti kita tidak memanage, makanya kan kenapa saya mencatat biar tidak ada bentrok antara jadwal satu dengan jadwal yang lain. Jadi seperti itu sih Kak. Oke, kelihatan dari Kak Goni sendiri memang harus pinter-pinter untuk ngatur waktu Kak ya. Oke, membahas tentang manajemen waktu, mungkin Kak Goni sendiri nih ada nggak sih tips dari Kakak buat penonton di sana tentang manajemen waktu? Nah, untuk manajemen waktu sih yang paling penting kita harus tahu itu tadi sih. Yang saya katakan tadi adalah kita harus tahu mana yang kita harus dahulukan gitu loh. Yang kalau saya nih sebagai ketua nih biasanya kan memposisikan saya sebagai ketua. Nah, itu biasanya saya memposisikan misalkan tiba-tiba ada tugas dari perkuliahan nih. Nah, saya selalu membandingkan mana nih yang harus saya dahulukan. Misal contoh apabila saya meninggalkan perkuliahan, impactnya seperti apa? Nah, dan ketika saya meninggalkan tugas saya menjadi ketua umum BEM FIK itu seperti apa? Gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar pintar bagaimana caranya kita harus menentukan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan mana yang harus sementara kita tinggalkan. Nah, jadi yaitu tadi tipsnya adalah harus pandai-pandai menentukan skala prioritas itu sih Kak. Oke, itu tadi merupakan profil dari Kak Goni serta tips buat teman-teman apalagi mahasiswa baru ya Kak yang mungkin masih belum tahu kehidupan perkuliahan kayak apa. Oke, ngomong-ngomong tentang kehidupan perkuliahan, mungkin teman-teman di sana yang masih maba atau baru ingin tahu tentang FIK, mungkin dari Kak Goni sendiri nih sebagai mahasiswa FIK bisa diceritakan gimana sih kehidupan di FIK itu? Kalau berbicara mengenai FIK ini sebenarnya
komplit ya, maksudnya itu kompleks. Kenapa? Kita bisa lihat tahu sendiri di FIK ada 4 departemen, yaitu PJKR, IKOR, PKO, sama IKM. Nah ini sangat komplit. Kenapa? Yang 3 ini olahraga, yang 1 kesehatan. Nah bagaimana kehidupan perkuliahan di FIK? Nah itu kita itu kita sebagai anak olahraga pun tidak hanya, yang jelas 1, kita tidak hanya mempelajari tentang olahraga, tapi juga kita mempelajari kesehatan. Nah, sama juga dengan teman-teman dari IKM, dari yang kesehatan. Dia tidak hanya mempelajari yang kesehatan, tapi dia juga diselipkan mengenai mata kuliah tentang olahraga. Nah, jadi menjadi mahasiswa FIK itu sangat menyenangkan. Karena apa? Di FIK sendiri khususnya, contohnya di departemen saya atau jurusan saya, itu adalah kuliah sambil bermain. Biasanya disebut gitu sama teman-teman semua. Kenapa? Karena contoh kita mata kuliahnya kita ya contoh pembelajaran basket. Ya udah kita bermain basket. Nah, itu kita kan menyenangkan gitu loh. Nah, dan kita juga mengenai outfit pun juga menyesuaikan gitu loh. Nah, ini yang mungkin kalau kita lihat dari jurusan lain atau fakultas lain itu tidak ada, karena memang kebetulan yang menggunakan outfit sesuai dengan mata kuliah itu hanya di olahraga kan. Nggak mungkin juga kita misalnya sepak bola kita pakai hem ya kan, kita nggak mungkin. Nah, jadi hal-hal tersebut itu yang bikin menyenangkan. Dan yang paling penting adalah ini yang tidak ada di fakultas yang lain. Ini selama ini saya masih belum menemukan di fakultas lain. Di FIK itu mempunyai budaya yang namanya care. Nah, jadi selain care itu singkatan dari kreatif, aktif, rasional, dan etik, tapi itu adalah budaya yang mana kita benar-benar kalau bahasa Jawanya itu kita punya kedekatan dengan entah itu dosen, antar sesama atau angkatan, atau beda departemen, ataupun dengan kakak tingkat kita. Nah, kita itu punya kedekatan dan punya budaya tersebut. Nah, ini masih belum. Nah, bagaimana dengan contoh implementasi dari budaya care-nya sendiri? Kita bisa lihat selama ini yang saya amati itu hanya terjadi di FIK ketika saya melakukan perkuliahan umum atau UNIF. Nah, itu hanya anak FIK yang ketika keluar atau masuk itu salim dengan dosennya. Nah, ini adalah budaya yang hanya ada di FIK gitu loh. Nah, ini biasanya kita sebagai anak perkuliahan itu kan apatis nih terhadap dan untuk norma-norma kesopanan itu mulai sudah ditinggalkan gitu. Nah, tapi di FIK justru itu menjadi budaya untuk terus melakukan norma-norma kesopanan. Jadi ini yang sangat menyenangkan yang ada di FIK. Jadi budaya yang tidak ada di fakultas lain itu ada di fakultas kita gitu. Oke, kelihatannya sangat menyenangkan sekali ya di FIK sendiri. Dari segi outfit, kita santai banget ya Kak outfitnya. Kemudian dari segi attitude kita sangat diajarkan gitu Kak ya, dibudayakan kepada teman-teman dari sejak mahasiswa baru Kak ya. Oke. Mungkin itu tadi kan tentang kehidupan perkuliahan yang terdengar sangat mengasyikan gitu ya. Mungkin sekarang bisa diceritain nih Kak, tantangan apa sih yang pernah dialami khususnya oleh Kak Goni sendiri selama menjadi mahasiswa FIK UM? Kalau tantangan sih yang pasti satu nih, kita mungkin khususnya untuk departemen olahraga nih ya, ini yang ada di FIK yang departemen olahraga, mungkin tantangannya cuma satu, bagaimana cara kita merubah persepsi apa yang ada di olahraga, anak olahraga. Contohnya adalah mungkin kita sering dengar bahwasanya anak olahraga itu hanya bermodal patella capitalis. Ada yang tahu? Maksudnya adalah hanya, kalau bahasa Jawanya itu bondo dengkul. Oke, gitu bahasa medisnya Kak ya. Nah, bahasa medisnya ya. Nah, ini yang menjadi tantangan buat anak olahraga. Bagaimana caranya ini merubah gitu loh. Bagaimana caranya bahwa anak olahraga ini tidak hanya fokus terhadap non akademik, tapi juga ini fokus juga di akademik. Nah, ini yang harus kita rubah dan itu merupakan menjadi tantangan kita. Tidak hanya menjadi tantangan buat kita khususnya sebagai mahasiswa yang lama nih. Tapi itu juga akan menjadi tantangan yang berat bagi mahasiswa baru. Jadi makanya jangan pernah mempunyai persepsi bahwasanya di FIK itu, masuk FIK itu enak, kita hanya fokus pada non akademik. Nah, itu salah.
Tapi kita juga di sini kita juga diberatkan dengan yang namanya akademik. Nah, tantangan itu yang harus benar-benar kita jawab gitu loh. Karena kita selama ini kita selalu dikucilkan atau diremehkan bahwasanya FIK ini khususnya yang Departemen Olahraga itu hanya bermodal dengkul gitu loh. Nah, itu ayo kita sangat harus merubah gitu loh. Dan itu tidak bisa kita merubah dengan secepat itu, tapi kita percaya bahwasanya itu kita bisa rubah. Dan kita lihat banyak kok mahasiswa FIK dari Departemen Olahraga khususnya yang juga berprestasi di akademik gitu loh. Nah, ini menandakan bahwasanya anak FIK itu tidak hanya mahir dalam non akademik, tapi dalam akademik juga bisa. Kemarin pun ada yang salah satu mahasiswa kita di kalau nggak salah Departemen PKO itu kemarin sebenarnya menjadi grand finalis di Semarang kalau nggak salah, itu kejuaraan atau event lomba esai. Nah, itu kan ini kan akademik. Nah, berarti menandakan bahwasanya sebenarnya anak olahraga itu juga bisa gitu loh, sebagai diimbang lah antara akademik sama non akademiknya gitu loh. Nah, tantangan itu yang harus kita jawab, dan tantangan tersebut yang paling berat di FIK gitu loh. Oke, itu mungkin juga informasi ya buat teman-teman. Jadi di FIK itu bukan hanya tentang olahraga aja, tapi kita juga dibebani oleh akademik, di mana kita juga bisa berprestasi di bidang akademik. Oke, mungkin sekarang pertanyaannya lebih ke Kak Goni sendiri nih ya. Kan Kak Goni selama ini sudah menjalani jabatan sebagai Ketua Umum BEM FIK UM. Mungkin ini juga bisa menjadi bayangan buat teman-teman mahasiswa baru, apakah mengikuti Ormawa itu memudahkan kita dalam perkuliahan atau justru sebaliknya? Terutama untuk Kak Goni sendiri yang sudah memiliki jabatan sebagai Ketua Umum. Menurut Kak Goni sendiri kayak gimana? Mengenai apakah menjadi ketua umum atau mengikuti Ormawa itu berdampak pada perkuliahan kita. Nah, sedikit banyaknya pasti itu akan berdampak. Kenapa? Karena dalam dunia Ormawa itu kita tidak hanya melakukan program kerja gitu loh, tapi kita juga belajar bagaimana manajemen waktu, bagaimana yang paling penting adalah kita harus berpikir kritis setiap harinya gitu loh. Nah, itu sangat penting. Dan contoh nih, apakah ada dampaknya nggak ikut organisasi kepada perkuliahan? Kita ambil contoh kecilnya adalah yang paling sering kita ketahui nih oleh seluruh mahasiswa nih, yaitu adalah ketika kita melakukan presentasi. Nah, biasanya dan kebanyakan juga itu ada pembeda antara anak yang mengikuti Ormawa dan juga ada dengan anak yang tidak mengikuti organisasi atau berormawa. Contohnya adalah yaitu paling kecil di public speaking. Nah, biasanya anak yang ikut Ormawa ini lebih pede. Betul. Nah, sedangkan anak yang anak yang tidak mengikuti Ormawa atau tidak berorganisasi ini itu kurang percaya diri gitu loh. Nah, tapi bukan berarti anak yang ikut Ormawa itu akan selalu seperti itu, belum tentu gitu loh. Nah, makanya kita juga mengenai dampak atau tidaknya itu tergantung persepsi kita masing-masing. Tapi kalau pertanyaannya ini menuju kepada saya, itu pasti ada dampaknya gitu loh. Dan selama ini ya saya merasakan ada dampaknya terhadap perkuliahan, dan tidak hanya perkuliahan sih. Kemarin pun juga saya pribadi melakukan atau mengikuti program kerja AM, itu saya merasakan dampaknya gitu loh. Okay. Ya dari segi kita juga kan ada dituntut juga bikin program kerja nih di program AM itu. Nah, jadi kita sebagai anak Ormawa kita sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Kita harus menghadapi kepala sekolah, kita menghadapi guru-guru yang lain. Nah, kita sudah siap karena apa? Kita sudah terbiasa dan terlatih dalam Ormawa itu. Jadi apakah berdampak? Kurang banyak sedikitnya pasti berdampak gitu loh. Membantu ya, ya pasti membantu juga di kehidupan perkuliahan juga. Oke. Mungkin itu tadi jawaban dari Kak Goni. Mungkin kita ke next pertanyaan. Jadi Kak Goni sendiri itu kan ketua umum ya, ketua umum dari FIK UM. Mungkin gimana sih cara Kak Goni itu mengatasi kayak tekanan sosial atau ekspektasi? Kan pasti kayak wow ini ketua umum nih, kan pasti orang langsung memikirkan oh berarti beliau ini seperti ini. Mungkin dari Kak Goni itu cara mengatasi tekanan sosial yang dibebankan kepada ketua umum tuh seperti apa? Pasti
beban sih ya. Kita jangankan untuk menjadi ketua umum nih, kita menjadi mahasiswa itu kita sudah punya beban gitu. Betul. Karena kenapa? Kita jangankan menjadi mahasiswa ya, kita memutuskan untuk menjadi mahasiswa itu sudah beban moral buat kita khususnya ya. Karena apa? Kita pasti punya ekspektasi yang tinggi, tidak mau menjadi beban keluarga dan lain sebagainya. Nah itu sudah menjadi beban gitu loh. Apalagi ditambah dengan menjadi ketua gitu. Apalagi ini ketua BEM yang notabene-nya adalah kita harus berpikir kritis terhadap isu-isu yang ada gitu loh. Nah, bagaimana cara saya untuk mengatasi itu semua? Yang pasti yang pertama adalah saya selalu melakukan segala proses saya itu dengan enjoy. Seperti tadi saya katakan, enjoy dan juga ikhlas. Kenapa? Ya karena kalau kita enjoy, kita pasti selalu berpikiran positif terhadap apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak kita tidak enjoy dan juga tidak ikhlas, kayak misalkan terus mengeluh dengan apa yang dibebankan ke kita, bukannya pekerjaan itu semakin selesai, tapi malah tidak akan pernah selesai gitu loh. Dan itu akan mengganggu. Kalau sekarang nih biasanya kesehatan mental gitu ya kan, itu mengganggu kesehatan mental kita. Nah, oleh karena itu ya bagaimana cara saya mengantisipasi? Yang pasti saya pertama itu tadi, saya harus selalu enjoy dan saya selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, dan saya juga sedikit mengurangi biasanya pastilah adalah beban moral dari misalkan di media sosial, itu pasti ada gitu loh. Bagaimana misalkan kurang puas terhadap kinerja kita, itu pasti ada. Nah, itu jadikan motivasi aja buat kita gitu loh. Jangan sampai itu kita bebankan ke diri kita sendiri. Itu malah itu tadi kita jatuhnya nanti ke mental kita yang keserang, akhirnya kita drop, kita sakit gitu loh. Nah, kalau saya sih tipenya saya selalu enjoy, selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaan apapun, dan saya selalu punya prinsip, selama saya melakukan itu benar, ya udah saya bodo amat dengan segala sesuatu yang membuat pikiran saya itu mengganggu gitu. Nah, tapi jelas ada sih kalau saat ini mungkin beban itu lebih ke beban itu tentang keluarga sih mungkin ya. Kalau ke saya ya, kalau perkuliahan tidak ada sih. Nah, bagaimana caranya kita harus membuktikan aja gitu loh. Gak ada yang namanya proses itu terlahir secara instan gitu loh. Nah, kita selalu bagaimana kita berproses, pasti selalu ada jurang ataupun kerikil-kerikil yang menghalang. Nah, kita terus aja berjalan, ya kita fokus, lebih baik juga kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kita gitu loh. Itu sih. Terlihat dari Kak Goni ini orangnya sangat enjoy ya menjadi ketua umum, dan itu juga bisa jadi motivasi buat kita, jadi contoh untuk selalu enjoy dan ikhlas dalam menjalani apa yang ada sekarang. Oke, mungkin kita akan next pertanyaan ya tentang FIK sendiri, Kak. FIK itu kan Fakultas Ilmu Keolahragaan, di mana mereka itu pasti punya fasilitas-fasilitas tertentu yang beda dari fakultas lain. Nah, mungkin gimana nih menurut Kak Goni selama perkuliahan ini, menurut Kak Goni apakah fasilitas di FIK ini sudah memadai atau mungkin sebaliknya? Mungkin bisa diceritain dari pengalaman pribadi Kak Goni. Mengenai fasilitas ya atau sarana prasarana nih di FIK ya, tentunya kita sebagai mahasiswa FIK nih yang sekarang ataupun yang dulu harusnya kita bangga. Itu yang perlu kita apresiasi terlebih dahulu terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Coba deh teman-teman, walaupun teman-teman mau masuk dari segi gerbang manapun, dari jalan gerbang Veteran, Semarang, Surabaya, Ambarawa, kita bisa lihat gedung mana yang paling bagus di antara fakultas yang lain, ya kan? Paling bagus dan juga masih baru nih, ya kan? Ya, kita kan masih gedung baru. Nah, ini yang menjadi kelebihan kita yang ada di FIK. Dari segi gedung kita juga baru. Nah, dan di dalamnya juga dilengkapi dengan fasilitas yang menurut saya itu sangat lengkap gitu loh. Kita masuk, mungkin yang kita capek, walaupun kita anak olahraga, mungkin habis perkuliahan basket, sepak bola dan sebagainya, kita capek, kita bisa menggunakan lift gitu loh. Liftnya pun itu ada tengah satu, yang kanan kiri ada satu, berarti sekitar 3 lah, ada tiga lift, bisa menggunakan kanan, kiri atau tengah.
Walaupun notabene-nya yang kanan sama kiri itu sebenarnya digunakan untuk mahasiswa yang disabilitas. Nah, ini juga menandakan bahwasanya FIK ini juga menjunjung tinggi mengenai mahasiswa disabilitas nih. Nah, ini kita sekarang juga tidak membedakan nih. FIK tidak membedakan mana yang berkebutuhan khusus, mana yang enggak. Nah, itu. Terus mengenai fasilitas di dalamnya lagi yang secara detail. Wah, itu kalau kita ceritakan mungkin ini bisa berjam-jam. Kenapa? Itu sangat mewahnya. Contoh aja, kita masuk ke pertama gedung, kita masuk dari pintu FIK, kita masuk, kita juga disambut dengan resepsionis yang mewah gitu ya kan. Betul. Kita bisa melihat. Kita bisa kita lihat ke kiri ada ruang seminar. Betul. Kita lihat ke kanan ada lab komputer, ada kasubag dan lain sebagainya. Nah, kita ke bawah nih. Nah, kita ke bawah, kita terdapat gym dan juga ada tempat untuk kita senam biasanya. Biasanya kan dosen-dosen dan mahasiswa kalau senam di bawah. Nah, dan ini yang lebih penting di FIK adalah gedung-gedung ormawanya, untuk sekret-sekret ormawanya itu adalah yang paling bisa dikatakan bagus dan paling lengkap. Kita dilengkapi lagi di dalam sekret kita yaitu dengan 1 unit komputer dan juga ber-AC. Nah, ini sangat mewah nih. Kita harus bangga dengan itu. Kita juga harus berterima kasih kepada pimpinan FIK nih, bahwasanya segala fasilitas kita sudah diwadahi dengan lengkap gitu loh. Bagaimana dengan apalagi dengan perkuliahan gitu loh. Dengan ormawanya aja juga lengkap gitu loh. Apalagi dengan perkuliahan kita lihat ada gym tadi untuk perkuliahan. Kita juga punya kolam renang. Ini yang nggak ada dengan fakultas yang lain nih. Kita bisa membanggakan. Kita dilengkapi juga dengan lapangan voli pantai. Nah, ini kita kalau teman-teman cari untuk harga pasirnya aja itu mahal. Itu loh. Itu pasirnya loh. Itu pasirnya mahal gitu loh. Nah, ini tapi FIK punya menyediakan untuk mahasiswanya ini loh. Dan yang selanjutnya ada fasilitas tenis lapangan. Kita ada 4 lapangan, yang 2 itu kalau nggak salah 1 outdoor, yang 3 itu indoor. Nah, yang 1 lagi yang sering kita gunakan setiap harinya untuk teman-teman olahraga yaitu Stadion Cakrawala. Nah, kita juga punya fasilitas tersebut. Nah, kita harusnya bangga dengan fasilitas yang ada di FIK karena apa? Ya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang ada gitu loh. Itu sih. Oke, itu tadi sekilas tentang FIK ya. FIK ternyata sangat mewah ya Kak dibandingkan dengan fakultas lain yang ada di Universitas Negeri Malang. Oke, mungkin kita udah berada di ujung podcast nih Kak. Mungkin ada nih tips dari Kak Goni untuk mahasiswa baru yang ada di luar sana yang mau masuk ke FIK. Untuk mahasiswa baru nih, khususnya yang masih ingin, kan ini masih ada yang jalur mandiri nih. Betul. Yang ingin masuk ke FIK, tipsnya apa kira-kira untuk teman-teman yang harus disiapkan? Yang pasti 1, itu kita harus siap secara fisik ya kan, karena di FIK itu tidak hampir khususnya di departemen olahraga nih, itu hampir 80% kita praktek gitu loh. Kalau fisik kita tidak kuat, ya kita bisa mungkin selama kita melakukan perkuliahan kita bisa sakit dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita teman-teman siapkan adalah fisik kalian, dan 1 lagi yaitu akademik teman-teman. Jadi tidak hanya di non akademiknya yang harus disiapkan, tapi di akademiknya. Kenapa? Karena kita juga punya departemen IKM. Nah, ini secara akademik IKM lebih fokus ke akademiknya nih kan. Kalau yang non akademik itu departemen olahraganya aja. Jadi teman-teman juga dipersiapkan fisik, akademiknya, dan juga yang paling penting adalah mentalnya. Karena apa? Masuk di FIK itu tidak mungkin teman-teman ngiranya FIK paling santai ya, tapi coba aja teman-teman masuk biar teman-teman merasakan sendiri ya, khususnya masuk ke FIK. Tapi saya jamin bahwasanya masuk ke FIK adalah paling seru. Kenapa? Kita dari segi apapun kita dapat, non akademik dapat, akademik juga dapat. Nah, itu sih. Dan untuk teman-teman maba khususnya mungkin kalau masih kebingungan mengenai tentang informasi
entah itu daftar ulang dan lain sebagainya, bisa teman-teman cek di IG BEM FIKUM ya, BEM FIKUM, atau enggak nanti juga cek di PKKMB FIKUM, itu ada itu. Kalau enggak teman-teman juga bisa nanti teman-teman maba silakan cek di IG FIKUM. Nah nanti ini karena FIKUM juga berkolaborasi dengan BEM FIK khususnya, jadi pastinya informasi akan secara sinergi itu tetap kita post bersama-sama gitu sih, itu aja sih. Oke, itu tadi tips buat teman-teman mahasiswa baru terkait persiapan ya menjadi mahasiswa untuk mahasiswa FIK, dan juga ada sedikit informasi dari Kak Goni tadi tentang penerimaan mahasiswa baru. Buat teman-teman yang mencari info bisa langsung cek di Instagram @BEM-FIKUM ataupun PKKMB FIKUM, dan juga Instagram FIKUM sendiri. Oke, mungkin karena kita udah di pertanyaan terakhir, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Goni yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi podcast kali ini. Oke, teman-teman jangan lupa untuk terus pantengin YouTube kita dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Evika Care. Evika Care. Evika Care. Anda Evika, Kita saudara.